is that you want me, but I said I would want myself. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Rahel Almadia Yusuf, Muhammad Dimas Maulana, dan Sofi Ramadhani. Peran Nabi Muhammad SAW dan agama Islam terhadap reformasi bangsa Arab. Apakah yang kalian tahu tentang sejarah bangsa Arab? Bagaimana Islam dapat merubah berbagai faktor pada bangsa Arab? Mari kita simak penjelasan berikut. Dalam video kali ini akan membahas tentang pra-Islam, zaman Nabi, dan pasca Nabi. Arab Jahiliyah adalah sebutan bagi bangsa Arab pra-Islam, di mana bangsa ini belum berperadaban, bodoh, dan tidak mengenal aksara. Selain itu juga peperangan yang terjadi di mana-mana, berjudi, berzina, mabuk, dan lainnya. Hanya beberapa orang saja yang sudah mengerti tentang bacaan dan tulisan. Hal ini dikuatkan dengan temuan, yaitu tradisi berupa perlombaan syair-syair, khususnya di daerah utara, dan syair terbagus akan digantung di dinding Ka'bah. Keturunan Arab dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah golongan Qotaniyin, dari keturunan Ya'rub bin Yasjud bin Qotan, yang berwilayah di selatan. Golongan ini dikenal dengan bangsa Arab Al-Aribah atau Arab asli. Penguasanya adalah Raja-Raja Yaman, Kerajaan Ma'in, Sabah, dan Himsyar. Golongan yang kedua adalah golongan Adnaniyun, dari seseorang yang bernama Adnan, yang garis keturunannya berakhir pada Ismail bin Ibrahim. Adnan adalah kakek Nabi Muhammad di garis teratas. Golongan ini berada di bagian utara. Mereka dikenal dengan Al-A'rab Al-Musta'rabah atau Arab pendatang. Mereka adalah orang yang tidak memiliki darah Arab, menikah dengan penduduk Arab asli. Tanah air mereka adalah Makkah. Yang ketiga adalah golongan bangsa Arab Al-Ba'idah. Mereka terdiri dari kabilah Al-Thamud, Al-Amalikah, Tham, Jadis, Umayyah, Jurhum, Hadramaut, dan lainnya. Kabilah ini yang tumbuh berkembang dengan kekuasaan terbentang dari Syam hingga Mesir. Peradaban bangsa Arab sejak dulu telah berkembang. Beberapa peradaban kuno bangsa Arab yang terkenal adalah peradaban Sabah di Yaman. Peradaban ini memanfaatkan air hujan yang turun dari langit dengan cara membuat bendungan yang saat ini bernama Ma'rib. Dan bendungan inilah yang digunakan untuk irigasi pada zaman itu. Peradaban selanjutnya adalah peradaban A'ad di Ahqaf. Peradaban ini berada di Hadramaut bagian utara. Pada saat itu, kaum A'ad memiliki rumah yang kokoh, bangunan-bangunan ladang, kebun, dan banyak mata pencaharian. Peradaban yang terakhir adalah Thamud di Hijaz. Para masyarakat pada peradaban ini memiliki keahlian dalam membuat tahan rumah di pegunungan-pegunungan dan memiliki ladang perkebunan serta sumber mata air yang luas. Selain yang telah disebutkan tadi, masyarakat Arab juga mengalami penyimpangan yang tidak lazim dari agama Allah, mulai dari menyembah berhala-berhala seperti berhala Uzza, yaitu berhala yang paling besar di kalangan kabilah Quraisy, serta banyak lagi. Sedangkan ajaran yang tersisa dari Nabi Ibrahim juga sudah menyimpang. Mereka akan melakukan haji, tetapi bukan tujuan karena Allah, melainkan untuk menyombongkan diri dan membanggakan atas derajat yang mereka miliki. Kemudian, sebagian lain dari mereka beragama Nasrani dan Yahudi. Adat istiadat bangsa Arab kala itu sangat mengenaskan. Di antaranya, mereka menganggap kaum wanita sangat lemah dan terhina, sehingga ada beberapa orang tua yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena merasa sangat malu. Bahkan, pada waktu itu, pelacuran dilegalkan dan wanita tidak berhak menerima harta warisan. Selain itu juga, mereka membanggakan dan mengutamakan keturunan serta nasab mereka. Membanggakan kelihayan membaca syair, kemudian adanya peperangan dan perampokan yang sudah sangat sering. Orang Arab pra-Islam belum mengenal tentang penulisan sejarah. Mereka hanya mengandalkan ingatan yang akan diceritakan berulang secara turun-temurun. Mereka beranggapan bahwa kemampuan mereka lebih terhormat daripada tulisan di atas kertas. Demikian pula dengan hadis-hadis Nabi yang diungkapkan oleh para sahabat.
karena mereka mengingat dan diceritakan secara turun-temurun hingga saat ini hadis Nabi dapat dibukukan menjadi satu. Karena itulah awal bangsa Arab memiliki sejarah yang hanya berupa ungkapan mengenai berbagai peristiwa. Lalu, sosial politik bangsa Arab pada saat pra-Islam sangat rendah dan tidak berkembang. Hal ini juga dipengaruhi oleh terbentuknya kabilah dan suku, sehingga banyak menimbulkan peperangan antar suku untuk mempertahankan prinsip masing-masing. Selain itu juga ada beberapa kerajaan di Arab, seperti Kerajaan Ma'in, Kerajaan Hadramaut, Kerajaan Qotoban, dan lain-lain. Kabilah Arab terbentuk dari sekelompok orang yang memiliki hubungan satu darah, satu nasab, dan satu golongan. Pemimpin pun ditentukan oleh anggota kabilah itu sendiri dengan mengemban kewajiban seperti melindungi dan juga memiliki hak, salah satunya mendapat bagian seperempat dari harta rampasan perang. Perang dari berbagai kabilah yang paling terkenal adalah Perang Fujat. Penyampaian sejarah yang dahulu dikenal oleh bangsa Arab ada dua macam, yaitu Al-Ayyam, hari-hari penting, dan Al-Ansab, yang artinya silsilah. Al-Ayyam adalah peristiwa peperangan antar kabilah Arab yang disebabkan beberapa konflik, salah satunya berupa perebutan padang rumput, sumber mata air, ataupun pemilihan pemimpin. Sedangkan Al-Ansab merupakan tradisi pra-Islam, yaitu menghafal silsilah. Setiap silsilah dianggap sangat penting. Semua anggota keluarga harus menghafalkan silsilah mereka agar tetap murni dan biasa dibanggakan terhadap kabilah lain. Oke, baik teman-teman. Tadi kan kita sudah mengetahui ya bahwa keadaan bangsa Arab pada sebelum datangnya agama Islam, dan Rasulullah SAW belum menyebarkan agama Islam, di mana pada masa itu tidak adanya moral, tidak adanya nilai kemanusiaan. Seperti ya kita tahu pada zaman tersebut bayi-bayi yang lahir perempuan itu dikubur secara hidup-hidup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam pada bangsa Arab, untuk menanamkan nilai kebaikan, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai kebaikan yang lainnya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau menginjak usia 40 tahun. Pada saat itu beliau mendapatkan wahyu yang pertama kalinya. Beliau mendapatkan wahyu tersebut di Gua Hira yang dibawa oleh malaikat Jibril. Wahyu tersebut merupakan Quran Surah Al-Alaq 1 ayat 1-5, di mana setelah kejadian itu beliau langsung menceritakan kepada istrinya, yakni Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah pun langsung mengimaninya, dan beliau menjadi wanita yang pertama kali masuk Islam. Strategi penting yang sangat mendasar yang dilakukan oleh dakwah Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dakwah dengan cara rekrutmen atau dakwah istighfar, yakni dengan mengajak keluarga kemudian sahabat-sahabatnya secara individu-individu, sehingga terkumpullah beberapa orang tersebut kemudian dibina secara intensif oleh beliau sendiri. Yang kedua yaitu dakwah dengan memberdayakan kaum wanita, seperti peran Khadijah radhiyallahu anhu yang kemudian mendidik putri-putrinya sehingga mendukung dakwah Rasulullah SAW. Demikian pula oleh Asma binti Abu Bakar kepada kaumnya secara bertahap. Yang terakhir yaitu dakwah yang difokuskan pada pembinaan akidah, baik itu kepada kerabat, sahabat maupun umat, baik secara lisan maupun tulisan. 2 tahun setelah beliau menerima wahyu yang pertama, beliau menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dengan menggunakan akal, hati, dan jiwa. 2 tahun setelah beliau menerima wahyu yang pertama, beliau menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dengan menggunakan akal, hati, dan jiwa. Strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang pertama kali yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, dimulai dari
berdakwah kepada istrinya, sahabat-sahabat terdekatnya, dan orang-orang yang terdekatnya. Strategi tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Strategi tersebut dilakukan mengingat pada saat itu kaum jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan ajaran-ajaran nenek moyangnya, dan pengikut beliau pun masih sedikit. Setelah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dalam ayat tersebut beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Semenjak saat itu Rasulullah SAW mulai berdakwah dengan cara terang-terangan di tempat terbuka dan di tempat umum. Dengan cara ini beliau berhasil menyebarkan agama Islam dengan sangat pesat. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin benci kepada Nabi Muhammad SAW, dan berbagai upaya dilakukan oleh mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Berbagai cara dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW menyebabkan penderitaan yang dialami oleh pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak bisa melindungi kaumnya. Tapi Nabi Muhammad memerintahkan kaumnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah, karena di Habasyah terdapat raja yang tidak pernah dizalimi. Namun petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam begitu saja. Mereka memerintahkan mendelegasikan beberapa prajuritnya untuk pergi ke Habasyah, dan mereka bermaksud untuk menghentikan dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW di negeri Habasyah. Taktik yang digunakan oleh para delegasi kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah di negeri Habasyah, yakni dengan mengatakan kepada Raja Najasyi, mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak mengakui bahwa Isa sebagai Tuhan. Lalu sang raja memanggil salah satu orang Muslim untuk meminta klarifikasi akan hal tersebut. Orang Muslim yang disuruh mengklarifikasi akan hal tersebut yaitu Ja'far radhiyallahu an. Ja'far menjelaskan ajaran-ajaran agama Islam, dan juga beliau mengatakan bahwa Isa adalah putra Maryam dan merupakan seorang nabi dan hanyalah seorang hamba, bukanlah Tuhan bukanlah anak Tuhan maupun Tuhan. Kemudian sang raja membenarkan pernyataan yang telah dijelaskan oleh Ja'far radhiyallahu an, karena jawaban dari beliau sesuai dengan apa yang ada di dalam isi Alkitab. Setelah beberapa waktu tinggal di negeri Habasyah, kaum Muhajirin mendengar bahwa kaum Quraisy di Mekah telah menerima Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk pulang ke Mekah. Dan ternyata setelah kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat Mekah, Nabi Muhammad pun memikirkan strategi agar dapat meringankan dan melancarkan dakwah beliau, yakni dengan berhijrah ke Madinah. Sebelum beliau berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mendahului usahanya dengan melakukan dakwah kepada orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah yang berziarah ke Mekah, ke Ka'bah. Mayoritas mereka adalah berasal dari kabilah Khazraj dan Aus. Sebagian besar mereka menyambut baik ajaran Nabi Muhammad SAW, yang dimana nantinya mereka sukarela menyatakan kesediaannya mengikuti ajaran beliau, yakni ajaran agama Islam. Hal ini pun diperkuat dengan adanya perjanjian kesetiaan mereka terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Aqobah atau Baiat. Perjanjian ini terjadi 2 kali, yakni perjanjian Baiat Aqobah pertama dan kedua. Dan dengan adanya perjanjian ini menjadi sebuah tanda dan kesiapan Madinah untuk menerima datangnya agama Islam dan Rasulullah SAW serta melindungi mereka. Tidak ada yang mengetahui Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Beliau pun pergi ke Gua Sur bersama Abu Bakar.
Ketika itu, orang-orang Quraisy kehilangan Rasulullah SAW. Mereka mengadakan sayembara dan menyediakan 100 unta bagi siapapun yang berhasil menemukan beliau. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Sesampainya di sana, beliau menyampaikan khutbah yang dikenal sebagai proklamasi lahirnya negeri Islam. Selama di Madinah, Rasulullah melakukan kebijakan-kebijakan untuk membangun masyarakat Madinah, yang diantaranya yaitu: pertama, membangun masjid, yakni Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai masjid pusat pemerintahannya. Kedua, membina persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor. Ketiga, membina dasar-dasar perekonomian dan ketahanan masyarakat. Keempat, membina kesatuan dan ketahanan politik. Kelima, membina kesejahteraan sosial. Dan keenam, membina keluarga sejahtera dalam masyarakat Islam. Namun, di Madinah masih terdapat pertentangan antara suku-suku dan sejumlah kaum. Kebijakan beliau terhadap hal ini adalah beliau menyusun Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah. Isi dan tujuan dari dokumen tersebut adalah untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah, di mana isi dari dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas penyembah berhala di sana, sehingga mereka dapat menjadi satu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab. Masa transformasi bangsa Arab pasca Nabi Muhammad SAW. Sebelum Islam datang, kondisi Arab berada dalam kegelapan dan kebodohan atau jahiliyah. Kehidupan mereka jauh dari ketahuan karena sebagian besar masyarakat berada dalam kemusyrikan dengan menyembah berhala. Wanita ibarat barang, bahkan tidak ada harganya. Akhlaknya pun bejat dan rusak. Setelah datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, keadaan bangsa Arab, perubahan-perubahan baik dari segi watak mengalami budaya dan kepercayaan menjadi lebih baik. Dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang semula sangat bangga dengan kabilah, darah, dan turunannya masing-masing. Maka ketika Islam telah menjadi agama yang mereka anut atau mereka percayai, mereka dipersatukan di atas satu bendera dengan yang satu nama, yaitu Islam. Sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain, dan karena itu pula perselisihan antar kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan. Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain, menyambung tali silaturahmi, dan bertetangga secara baik. Perubahan bangsa Arab setelah masuknya Islam itu ciri-cirinya: satu, bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar Ukas pada zaman Islam. Mereka asik membaca Al-Quran siang dan malam. 2. Kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah mereka tinggalkan, karena agama Islam telah mengajarkan kita untuk tidak melakukan perbuatan meratap. Dan 3. Pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Yang keempat, terhapusnya sistem perbudakan, karena dalam ajaran Islam semua orang memiliki hak yang sama, karena semuanya makhluk Allah satu, yaitu makhluk Allah. 5. Adanya pengaturan terhadap pernikahan, sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayahnya yang dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah sangatlah dilarang setelah Islam datang. Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, tidak lebih dan tidak kurang, sebab keduanya adalah makhluk Allah yang berasal dari satu diri, yang sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surat An-Nisa juz 4 ayat 1. Islam datang untuk mengangkat derajat wanita agar tidak seperti wanita di masa sebelumnya.
Syariat Islam datang dengan dasar dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan yang sesuai untuk zaman dan tempat yang tepat. Sebagai contoh, prinsip-prinsip musyawarah, kebebasan, persamaan, keadilan, dan yang berkaitan dengan pemerintahan. Islam bukan sekedar sebuah agama seperti yang dipahami dengan sebagian orang, melainkan Islam adalah agama sekaligus petunjuk atau memperhatikan urusan-urusan agama dan memperhatikan apa yang diperlukan oleh manusia, apa yang diperlukan oleh kita. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai agama membawa pesan rahmatan lil alamin. Islam diturunkan di Jazirah Arab, telah membawa bangsa Arab yang semula terkebelakang, bodoh, tidak dikenal dan diabaikan oleh bangsa lain, menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Begitu agama Islam diturunkan di bangsa Arab oleh Nabi Muhammad SAW. Perlakuan terhadap perempuan berubah. Perempuan diangkat derajatnya menjadi orang yang wajib dilindungi, dihargai, dihormati, dan diangkat martabatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 23. Allah memberikan jalan keluar dengan menciptakan aturan-aturan baru dan yang lebih terhormat, manusiawi dan beradab, memberikan solusi dan kehidupan baru berupa mengampuni dosa-dosa dari pembuat maksiat yang telah lalu, asalkan perbuatan maksiat serupa tidak dilakukan lagi di masa yang akan datang. Islam datang untuk meluruskan kembali tata krama dengan berbasis pada akhlak mulia, menunjukkan manusia sebagai makhluk mulia yang beradab, dan mengangkat perempuan ke tempat yang terhormat, serta mengubur dalam-dalam tata cara perkawinan binatang yang amburadul dan memuakkan. Selain itu, Islam juga mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa Arab. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, perekonomian bangsa Arab mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masyarakat kelas atas dan kelas aristokrat terdiri atas penulis sastra, orang terpelajar, seniman, pengusaha, pengrajin, dan pekerja profesional. Sementara masyarakat kelas bawah membentuk mayoritas penduduk negara yang terdiri atas petani, pengembala, dan penduduk sipil yang menjadi penduduk asli dan berstatus sebagai penduduk asli di bangsa Arab. Kekuasaan kerajaan yang begitu luas, tingkat peradaban yang tinggi itu dicapai dengan melibatkan jaringan perdagangan internasional yang sangat luas. Para pedagang paling awal adalah orang Kristen, Yahudi, dan para pengikut Zoroaster. Tetapi pada masa belakangan digantikan oleh orang Arab yang lebih suka perdagangan daripada bertani. Pelabuhan-pelabuhan seperti Baghdad, Bashrah, Syiraf, Kairo, dan Iskandariyah segera berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan darat dan laut yang aktif.